Ya ampun, udah lama ya gue nggak ini ya. Udah lama nggak wawancara. Apaan? Yukiro. Dan ini loh kok menanggapi PMH-nya Niki. Jujur aku udah lama nggak ngikutin kasus ini. Cuma aku dengar katanya ada lapor-laporan lagi. Ini kapan selesainya ya? Itu aja sih. Kak, tadi pihak Reza Gladys juga mengajukan syarat untuk berdamai dengan total 304 miliar. Seperti apa? Aduh, punten dokter Reza, nih saya udah saya udah muak banget. Kapan selesainya ini? Kapan selesainya? Mendingan kalau saran saya ya sebagai dokter, sebagai bisnismen, kenapa sih nggak fokus ke bisnis? Balik lagi jualan, fokus ke dagangan, perbaiki formula, perbaiki produk yang sebelumnya dikeluhkan oleh masyarakat. Udah, kan Niki target kalian kan untuk Niki dihukum sudah terpenuhi, apalagi nih? Bukan Kak, kan 304 miliar ini kan adalah rekonvensi jawaban balik atas PMH-nya Niki gitu. Nah, kayak lo ngeliat itu gimana sih? Atau memang sebenarnya udah sih? Iya, udah masuk. Makan kalau kata saya mah gitu, makan bikin happy hati dulu gitu. Terus fokus ke produk. Ingat banyak konsumen kita yang konsumen dokter yang menantikan inovasi-inovasi baru dari produk dokter. Udah, kan yang terpenting itu. Tapi kan kita juga kan mengajukan banding nih ke pengadilan tinggi. Nah mungkin seberapa yakin sih bandingnya Niki itu diterima atau enggak gitu? Saya orang awam, saya nggak ngerti masalah hukum, jadi saya nggak bisa memprediksi kayak gitu-gitu atau nggak tahu saya. Cuma doa terbaik saya buat Niki, buat Mail, semoga semoga semuanya sesuai harapan Niki dan Mail, itu aja. Tapi puas nggak dengan tuntut? Kok puas aja? Enggak, maksudnya kayak nggak puas kah dengan hasil vonisnya kan 4 tahun nih? Setuju nggak? Nggak, karena menurut saya itu nggak fair. Karena dari sebelumnya itu kan ada pembicaraan kalau mereka itu ada kesepakatan profesional gitu loh. Kenapa harus dijadikan sebuah jebakan? Nggak fair, Dokter Reza, nggak fair. Kesepakatan profesional ini kan kemarin kan katakan tidak dalam bentuk tulis ya. Seperti apa sih melihatnya gitu? Tapi kan ada bukti video. Oke, kalau itu saya mau nanya soal juga. Kenapa? Kan dia kan putusan di 2 tahun subsidiar 50 juta. Fair juga soal itu. Lu sih susah banget bilang ini dari awal. Gue mau bilang fair, gimana ya? Gue mau bilang nggak fair tapi lu salah. Ya no comment deh. Tapi ya salut aja Yoko menjalani semuanya dengan ikhlas. Dia hadapi semuanya, dia minta maaf, berjiwa besar, itu aja. Dan Yoko sempat bilang harusnya gue mendengarkan nasihat teman-teman sendiri, tapi dia tetap memenuhi egonya. Bukan egonya, dia gampang kemakan omongan orang. Emang Kak Yul sendiri pernah nasihatin? Ih, berbusa mulut gue ngasih taunya. Sumpah. Kak, aku yang dibilang berbahaya loh sama orang yang udah hasut dia. Berbahayanya kenapa Kak? Katanya kalau sama Yolo jangan lebih dari 1 jam, kalau nggak dicepuin. Kan kurang ajar mulutnya. Emang iya Kak? Iya, demi Allah. Gue kesel banget, sumpah. Emang ada korban cepunya Kak? Korban cepu siapa? Dari Kak Yul? Nggak ada. Tapi mau gue cepuin. Gue jadiin korban pertama nih. Segitu nakalnya, segitu keras dan segitu batunya Yoko nggak bisa dinasihatin. Karena gini, orang yang selama ini ngebisikin dia itu kan sudah 4 tahun, 5 tahun bersama dia. Mereka kenal, berteman baik. Sedangkan saya kan baru dikenal, dan image saya ini kan ya untuk sendiri kan. Gitu. Memang 4 teman yang ada di sisi Yoko selama 4 tahun, 5 tahun ini kenal nggak Kak? Kak Yolo ya kenal? Bantal guling tuh temennya sama ini. Enggak, tapi saya tahu siapa. Berarti bisa dibilang dia menjebloskan juga Yoko? Saya nggak bisa bilang begitu, tapi mereka lah yang didengar sama Yoko selama ini. Pertanyaan saya begini, seberapa sering ini kan agak berbahaya ya, dalam artian gini loh, ketika sudah menyangkut, ya bagi saya ya ngeri ya, kalau saya udah ngomongin seseorang itu agak mengerikan buat saya. Nah, kok saya diwawancara kalau begini?
Takut tuh saya, ngeri nih. Seberapa sering sih sebelum pada akhirnya dia di kejadian Bali itu? Karena kan dia cukup berani ya bersuara di. Berapa sering apa tuh? Kasih taunya dia kenceng banget kan di IG itu kan dia kenceng banget ya kalau ngomong gitu. Setiap saya ngeliat postingan dia nyeleneh, oh gila lu Cong berani banget, oh gila lu Cong berani banget. Nah terus responnya dia setelah bilang Tenang, gue dijaga, tenang, gue dijaga. Ya Allah, kamu orang bukan lilin. dijaganya sama 4 Entah siapa. Kak, balik lagi nih ke soal Niki. Udah jenguk Niki kan? Niki belum, Tapi udah support kan? belum. Mail. Kenapa? Mail sudah. Mungkin apa aja sih yang diobrolin sama Mail, kangen-kangenan kah atau gimana? Kan banyak orang yang Dia nggak banyak ngomong sih, dia malah ketemu Fadel. Udah itu doang, dia nggak banyak ngomong. Cuma dia merasa nggak fair aja. Tapi mengikuti kemarin-kemarin mengikuti informasi sidangnya ini kan sidang sampai ponis sekarang Sesekali ngikutin, tapi kan saya kan dilarang oleh beberapa pihak untuk bersuara soal ini. bersuara nggak ya kita bicara mengikuti gak sih seperti apa Sebagai Karena saya teman. dilarang, jadi nggak terlalu intens nontonnya. sebagai teman melihat jadi vonis. Saya kan bukan temen ya katanya. Saya katanya sih bukan temen. Tapi kata kita teman kok. Ya kata kita teman. Hah? Kata saya teman. Masa sih? Iya. Oh, Ya sebagai teman gimana Kak? Kalau nggak teman nggak mungkin dong jengukin Fadil ke Polres Selatan sama Mail. anak kok lu silin suka gitu Lin. Gimana gue nggak ya nggak komen ah. Tapi kan tadi kan ada ngomongin soal Fadel ya tadi dengan Mail ya. Oh, tadi kan ada sedikit curhat sedikit soal Fadel itu apa sih yang Oh, dia cuma ngasih tahu. Nih kalau si keluarganya si Beduk di sini nih kalau duduk gitu, itu doang sih. Terus kalau misalnya ngumpul gitu, buset no, keluarga dibawa semua, gitu aja lebih ke lucu-lucuan kalau Mail. Tapi ada yang dia pengen rindukan nggak sih mungkin ngomong Dia bilang tempat pertama yang akan gue datengin ketika gue keluar dari sini itu makamnya Olga. Itu aja. dia ngasih alasan?